是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中，空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无明亦无明尽，乃至无老死亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，亦无所得故菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无挂。 Mari kita berdiri. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。Dharma yang tiada banding, sangat mendalam dan amat halus, selama ratusan ribu kalpa pun sulit untuk dijumpai. Kini aku berkesempatan melihat, mendengar dan menerimanya. Semoga kita semua dapat memahami makna sejati dari Sang Tathagata. Tajia Amitofo. Jadi jika Dodo memungkinkan, kita akan mulai dari bulan ini sampai ke Ulambana nanti kita akan membahas bab per bab dari Liang Huang Pao Chan ya. Jadi mungkin ada beberapa dari Anda yang sudah sering pai Liang Huang Pao Chan ya. Boleh nggak tunjuk tangan hamam pai kue Liang Huang Pao Chan nih, capek. Ya, cuma satu ya. Jadi Liang Huang Pao Chan, kalau selama ini walang pai Same Sui Chan itu bisa dikatakan Liang Huang Pao Chan banyaknya 3 kali lipat dari Same Sui Chan satu bab. Kalau Same Sui Chan bukunya segini, Liang Huang Pao Chan 3 buku dari ini ya. Jadi itu bisa selesai karena waktu kita tidak seharian pai. Mulai dari Qi Ge Cui walang pai Ki, tidak satu hari kita pai, walang hanya dia epoisikan latihan Ki. Itu diperkirakan kita akan selesai dalam 10 hari. Ya, karena Liang Huang Pao Chan ada 10 bab. Nah, karena masih baru, bukan masih baru lah, karena baru ini ya. Suhu yakin ti Chang Jin pun yang liam kue kue ini jia jilang bu bing pek lah, lau bing kong hami. Apalagi Liang Huang Pao Chan jia hami lai lah. Jadi Liang Huang Pao Chan sebelum walang lai bahas Liang Huang Pao Chan, ai cai kong kenapa sih upacara ini ada ya? Kenapa Liang Huang Pao Chan itu disusun? Mengapa lebih dari 千几年啊，安尼这个佛教徒umat Buddha di Tiongkok sana, yang Mahayana tetap hilang rutin pai Liang Huang Pao Chan. Mengapa Liang Huang Pao Chan begitu istimewa? Ya, nah ini asal mulanya kenapa jodoh Liang Huang, Liang, langsai Liang, marga Liang, Huang si Huangdi. Jadi kaisar yang bermarga Liang. Saya hamang saya Liang ulang saya Liang bo. Cepeng lang kaje saya Hong lah, saya Jinje lah, saya Hong lang. Ya, ulang saya Liang, cepeng bola saya Liang. Nah, pada masa
dinasti Liang Cao ke Tiongkok le. Ini sekali Liang Wuti ya, Kaisar Liang. Beliau adalah seorang yang sangat mendukung Buddhisme. Cina ai membangun wihara, Cina mendukung kehidupan sangga. Ya. Tetapi ia bawa Huangho, ia boleh si cekai cia gawe lang. Ya. Tapi sifat dari permaisuri ini keras. Gaume, cemburu, dan tidak menghormati sanpao, tidak menghormati Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya. Igau tapi bo chunking Buddha, Dharma, dan Sangha. Ibo xiongxin, sedangkan ang kebalikan, ang Cina chunking Triratnai, Jia xiongxin, hongki amteng lah. Bahkan beliau dikatakan mendukung penerjemahan itu sutra-sutra yang baru Jip Tiongkok. Beliau mendukung. Bahkan dikatakan beliau pernah sementara meninggalkan kerajaan untuk hidup sementara di wihara, ya, untuk berlatih. Nah, karena ibu bu xiongxin, ia juga bepak salah. Kau ka ibu kui xin sile ucemea Liang Wuti i hua bang tiu ie hua bang tiu uceme si hua bang Kaisar Liang hua bang mile ucejia cele tua jia e zua. Ce tua jia e zua lai kin ia. Tapi ini tua jia zua tidak menyerang. Ibu serang tidak menyerang. Hanya kai kong le ini jia zua ki mimpi kai ini raja kong mi. Ikong yang mulia ikong ya. Koong. Wasi lue boa, wasi permaisuri lai. Permaisuri kue sinya tujuan iho iye angsai lai bang. Ikong le, wa cai sai sia, wa semasa hidup sile, wa berbuat aneh karma buruk, sehingga wa cut sia, bian jejak zua. Wa cialu lai kiu wa ikong, tolong bebaskan saya dari jalan yang alam yang menderita ini. Ketika Kaisar bangun, mendapatkan kenyataan ini, wah, permaisuri biarpun kue Cina tapi terlahir di alam binatang sebagai seekor ular. Bebeki ini sekali mimpi. Kemudian merenungkan satu pernyataan bahwa ikong ternyata kedudukan, kekuasaan, ya, kecantikan, kemewahan tidak dapat melindungi seseorang dari hukum karma. Ya, padahal permaisuri punya apapun dia punya. Tapi ibe terlepas dari ini hukum karma juga. Ikong kalau cekai permaisuri saja tidak mampu terhindar dari akibat perbuatan yang tidak baik. Bagaimana dengan orang yang awam ya, yang dikatakan tidak, bahkan yang tidak punya apa-apa. Kemudian dilandasi welas asih supaya sini Kaisar Liang lai cia ilang kuca penasehat kerajaan yang dari Sangga. Sangga itu akan luang kue ki sukong itu Sangmei Sui Chan itu sekai cut kelang jadi penasehat kerajaan nih. Kemudian timbul kesombongan, makanya ikasai hamile, saya itu cekai baas lang bine itu Sangmei Sui Chan. Nah, seorang Kaisar Liang, beliau juga punya penasehat kerajaan dari Sangga. Nah, diundang guru besar yang sangat dihormati pada masa itu, kyoto hamile Pao Zhi Chanse, guru besar yang sangat dihormati. Nah,这是该出家人，这是该 master 保证听了嘞，伊安怎来救这个梁武帝的皇后嘞，permaisuri dari Kaisar Liang. Kemudian beliau mengumpulkan para biksu yang mahir, ya. Kemudian susun sutra
Sutra yang tersusun, sutra pertobatan yang tersusun sesungguhnya namanya bukan Liang Huang Bao Chan. Awalnya namanya adalah Cipei Dao Chang Chan Fa. Sutra pertobatan welas asih. Nah, karena kenapa welas asih? Karena pertobatan yang sejati katanya. Bukan hanya karena Anda takut hukuman karma, tetapi harus berangkat dari welas asih terhadap walang kaki. Kalau walang kaki itu walang kaki sepele, walang mengkaco, botio imiknya. Kemudian welas asih kepada mereka-mereka yang pernah dan mungkin kita sakiti. Kalau walang utsupe itu walang kaki, walang utsupe itu pak lang nih, kita tidak akan berani berbuat karma yang buruk. Nah, kemudian disusun ritual-ritual sehingga Hui Xiang Ho, Huang Ho Permaisuri, suatu saat setelah ritual Cipei Dao Chang Chan Fa, ritual pertobatan ini, Permaisuri kemudian Ho Iye, Raja Bangko. Ternyata ini cepai lain si Cualeo. Ya, Permaisuri hadir dalam mimpi raja yang kedua kali, hadir dalam wujud yang penuh sukacita. Ika raja kong amile kamsia. Ikong ne berkat jasa kebajikan yang dan ketulusan dari pertobatan, ya penderitaan di alam binatang itu bisa langsung tokli itu alam binatang terlahir di alam yang lebih baik. Nah, satu kisah pendek di depan yang menggambarkan Liang Huang Bao Chan itu garis besarnya milih karma itu nyata adanya, ya, bahwa kesalahan yang kita buat itu tidak akan hilang hanya karena waktu berlalu. Walang cowe bo tio imikia, bekong sikan kue to bo hie. Bahwa ini karma cincin jasit uwe, ya, meskipun sikan lang begi leo, kalau boleh, be aneh kuan sui huan. Tetapi kalau lu cincin bertobat dengan tulus, maka itu akan menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Setiap orang pernah berbuat salah, tapi apakah kita benar-benar bertobat? Ya, tidak ada yang heran dengan kita berbuat salah. Banyak orang berbuat salah. Hari ini pun kita diingatkan jangan berbuat salah. Kita hanya berhenti berbuat salah di detik itu. Di detik kemudian mungkin juga kita akan melanjutkan perbuatan salah yang lainnya. Tetapi setiap perbuatan salah itu cairele to ai pertobat. Nah, seiring waktu ritual Cipei Dao Chang Chan Fa itu kemudian lebih dikenal sebagai Cipei Liang Huang Bao Chan, yaitu pertobatan mulia dari Kaisar Liang. Ya, makanya kau tongkim nih, ai Tiongkok, ai Taiwan, manapun dari Buddhis Mahayana itu lebih mengenalnya sebagai Liang Huang Bao Chan. Nah, kita akan mulai membahas bab 1 dengan, kalau saya menerjemahkan setiap halaman dari bab 1 itu nanti kita semua pontang panting. Ya, suhu di sini bukan dalam hal menjelaskan satu persatu kalimat dari bab 1. Karena kemampuan untuk menyampaikan dan kemampuan untuk mendengarkan itu terbatas. Jadi saya berusaha merangkumkan semua dari bab 1, GI garis besar saja. Ya, kalau walang tia garis besar saja, ebeng p garis besar saja, itu sudah sangat bagus. Ya, daripada kita memaksakan satu kata-kata dijelaskan nanti juga tidak akan menangkap. Jadi kalau
tadi di depan saya mengatakan kita harus memiliki keberanian untuk berkata, saya memang pernah salah. Tapi saya tidak ingin hidup dalam kesalahan itu. Kalau lu kiaji berangkat dari ini kayak pemikirannya, oh wah memang Pak Chow tiok imikia. Tapi wah bo ai tiam-tiam wakki itu bo tiok imikia laubin. Ya. Maka bab 1 akan Suhu rangkumkan dengan satu kata kata yaitu sadar. Ya. Sadar itu kita kupas dari angka S. Ya. S itu adalah sadari kesalahan. Zi zui, zi si zi dao, zui si giap zui. Ya. Jadi ai zai lu zhou giap. 知是知道，罪是罪业，ya mengetahui, menyadari, lu zoleo bodio, harus sadari kesalahan, ya. Liang Huang Pao Chan mengajak kita mulai mengerti bahwa pertobatan, ai Same Sui Chan, ai Liang Huang Pao Chan, ai 50万百53佛洪名宝忏，88佛洪名宝忏，1000佛宝忏，3000佛宝忏，1000佛宝忏，Hami pun itu, sutra pertobatan apapun itu bukan sekedar ritual. Pertobatan apapun itu bukan sekedar kong liam liao tu siswa. Bukan hanya sekedar kita melafalkan teks-teks di dalam sutra pertobatan itu. Bukan sekedar orang bersujud berkali-kali, ciokwa, sampai paifo, sampai maknanya lebih dalam dari itu. Karena kenapa? Kita bisa bersujud dengan tubuh kita, tapi belum tentu hati kita ikut bersujud. Ya enggak? Jia jelang pai chan, oh ini si pertobatan, kita mungkin lau ba'yu, ada yang meneteskan air mata. Tetapi seseorang dapat menangis, belum tentu dia bisa berubah. Ya enggak? Lu kiajit, kalau kong lu cuy aneh. Lu cuy cintang misalnya. Lu hao. Tapi apakah air mata itu sama dengan kamu bisa berubah? Belum tentu. Nah, karena itu sebelum kita bahas tentang bagaimana kita pengakuan kesalahan, bab 1 terlebih dahulu mengajak kita melakukan sesuatu yang sangat simpel, yaitu amile sadari, cai kong lu zhou tiok seng. Banyak penderitaan manusia bukan karena ipat cobo tiok, tetapi karena bongai tidak mau mengakui bahwa dirinya salah. Uelanga, Pak Bo Iye, keluarga, karena amarah, ya, sengte. Tapi ibu jin bo tio hanya kau ngamile, saya memang begitu. Banyak orang yang kehilangan, ya, ikiai sinyong, kepercayaan dari anak-anaknya, karena didikan orang tua terlalu keras. Tetapi akhirnya orang tua itu hanya berkata, milih, bahwa botiuk saya hanya ingin mendidik anak. Wah hanya didik begitu, berarti lu bojin botiuk. Banyak orang yang melukai pasangan melalui ucapan yang tajam, tapi tidak merasa dia salah. Dia hanya berkata, ala ikaki yang sensitif. Apa lagi? Kita sering menjadi hakim bagi orang lain. Menilai orang lain hakim kan? Menilai orang lain. Tapi kita menjadi pengacara bagi diri kita sendiri. Bela terus orang kaki bola, bobo salah lah. Berarti kita sering menjadi hakim bagi orang lain, ya, menjatuhkan putusan bagi orang lain, tapi menjadi pengacara pembela bagi diri sendiri. Ya. Jadi berangkat bab 1 berangkat dari kata S, sadari kesalahan, katakan ya,
Wah memang co botiok liao. Wah memang botiok. Ya. Buddha mengajarkan huco kawalang hamiling, walang ai tui walang kaki, jujurlah kepada diri sendiri. Karena mereka yang sadar bahwa dirinya sakit, iboleh ki cui iyo ah. Kalau lu berasa lu sakit, lu be cui iyo Mereka yang sadar dirinya sesat, baru akan mencari jalan untuk kembali. Kalau mereka merasa dirinya baik-baik saja, mereka akan terus berputar dalam penderitaan. Seperti kisah Raja Ajata I yang beberapa kali Su bawakan. Raja Ajata I adalah anak dari Raja Bimbisara yang ulang kue kio isiksa iye papa. Widau hamile hasutan dari Dewadatta. Ya, padahal Raja Ajata I ice ecu siaja. Ani jelang ramalkan ini sekaya. Ika ilang peramal yang sangat terkenal Ika Raja Bimbisara kong hamile. Ikong lu ini sekaya kia. Opaya etailu siye kong. Udah diramalkan dari Raja Bimbisara cuci. Ini senis kayak kia sia. Itu kong hamile kok onga. Ini sekaya kia apa halu siye. Tapi Raja Bimbisara tetap izinnya ai iye tapoknya. Ya, tapi karena hasutan dari Dewadatta kayak kau milih, ikong ngapain le tan kau le tia si lu baru ong. Ya, cuma sulu botongkim dia tata saja. Lu mesti pilih tia hebat, ini itu. Akhirnya dia menangkap ayahnya, menyiksa ayahnya mati di penjaranya sendiri. Nah, tetapi setelah dia jadi raja, ibu rasa ihwahia. Abu itu raja sih dihasut Dewadatta, dia pengen jadi raja. Setelah jadi raja, dia tidak merasa dia bahagia. Imulai tataji beja bekun, tataji kia ingwi haisi etia. Beja bekun, kemudian iki cui Buddha, ya. Iki cui Buddha, Raja Ajata I mencari Buddha. Ika Buddha kau milih, ikong Buddha, ikong wa coliao ane toa cea. Karena kebodohan saya telah membunuh ayah saya sendiri. Nah, yang ingin saya katakan dalam cerita Raja Ajata I adalah kesalahan sudah terjadi, Bing Pekbo. Iya tia be waktu tu. Masa lalu tidak dapat diubah. Tetapi Raja Ajata I, dia berhenti membela dirinya sendiri. Ibu kong itiok mah. Untuk pertama sekali, dia berhenti mencari alasan pembenaran dari pembunuhan terhadap ayahnya. Ika huco kong milih, ikong ya, wat coleo botiok. Nah, ini adalah menyadari kesalahan yang pertama. Kita harus sadari kesalahan pertama. Pertama kita harus menyadari kesalahan kita. Banyak dari kita gagal tumbuh bukan karena kita buruk, mesti cinya baik. Tetapi karena merasa orang tegawe, tetio bosalah kue. Walang 4, karena walang bola walang salah. Jadi walang tidak ada budaya minta maaf. Karena walang borasa walang salah, kita tidak ada budaya mengakui kesalahan apalagi. Ya. Jadi cobalah pikirkan ya. Berapa kali kita menyakiti orang tua dengan walang ucapan? Sadari enggak? Berapa kali kita mengabaikan misalnya pasangan kita karena kita sibuk? Berapa kali kita marah kepada anak kita karena kita tidak sabar? Terbalik juga bagaimana berapa kali kita marah kepada orang tua kita karena menganggap mereka sudah tua, lamban, bodoh lagi mungkin. Ya mama lu lauleo lu cinpa, lu alah. Ya. Kui pai, mak lu kakin bo. Lu
Bu pingpe lah, lu aneh lo cinggong lah nih misalnya. Kuipaya. Ya, jadi yang pertama itu adalah sadari dulu kesalahan. Buddha mengatakan mengetahui kesalahan lalu memperbaikinya itu adalah kebajikan yang besar sekali. Kemudian lanjut ke A, akui dengan jujur. Akui dengan jujur adalah fa'lu, ya fa'lu. Misalnya, kalau di kita biku-biku nih, itu apalagi kalau masa wasa, kita ada panye, can hui, panye, songjie. Panye sih setengah bulan, 2 minggu sekali. Ya, nah, can hui, falu siamile, falu mengakui selama 2 minggu ini kita sudah berbuat kesalahan apa. Nah, falunya kepada apa? Kepada sesama bikuni. Kalau kepada Buddha mencaya lu coba kami mikir. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Jia jie langkong wa ka hu zokong, wa coba kami butio. Tapi ketika kiu lu ka langkong sih, lu ka sibo. Misalnya tongkim, lu coba kami butio. So kalau kau falu tu siamile, falu can hui. Ai akui dengan jujur. Ula suhu wa kui ki hu zo tau jing. Wa ka hu zo gong hamile, wa mzai kui hui si wa zo hami bo dio imi kia, kui hui wa zo hami bo dio. Su tongkin kalau gong, mai ka hu zo gong. Kak lang gong, kak su gong lu ka bo. Ka bo. Belum tentu. Belum tentu lu ka. Lu ka hu zo gong ka. Siang lah su ka hu zo gong ka lah. Makanya kita itu falu can hui, kita harus mencari sesama bikuni. Katakan, saya itu sudah berbuat kesalahan apa? Bukan di depan Buddha, tapi harus katakannya kepada sesama bikuni. Jadi, kalau lu falu can hui, cari suhu. Jangan hanya cari huco aja. Lu kong kaleo lewa. Ya lu anggap huco apa ya? Lu kakak huco kong, kakak su kong, sibo. Kabo, kakak huco kong, kakak su kong bo. Belum tentu. Jadi akui dengan jujur, fa'lu, ya. Nah, kalau kita sudah tahu kita salah, sadari kesalahan, apakah itu sudah cukup? Tidak. Karena banyak orang sadar dirinya salah, tetapi tetap memilih untuk menyembunyikannya. Cai kong wa bo tiok liao, tapi akai kam kilai. Tutup itu bangke. Banyak orang yang tahu dirinya salah, keliru, tetapi gengsinya terlalu besar untuk mengakuinya. Paise lo. Coba, kalau te hebat can hui, lu ki ciu, lu ka suhu kong, suhu wei saya ciu mi bo. Wateng tiong ki cepeng, apalagi mesti cep pak walang, ya streaming ane celang ki cukwa. Wale miyahami, wapak cola hami botio, itu baru hebat luar biasa. Tetapi gengsi kita terlalu besar, ya enggak? Boai mengakui kesalahan. Nah, banyak orang di dalam hati berkata, sebenarnya saya tahu saya salah. Tapi kicui kok milih, wah bu salah. Sibo. Mesti walo yang salah, tapi isim saya kong isalah. Tapi kamu isi lu salah bolah. Mana usalah. Nah, Liang Huang Pao Chan bab ke pertama mengajak kita selain menyadari kesalahan kita harus mengakui dengan jujur. Ya, akui dengan jujur. Kemudian yang ketiga adalah D. D itu adalah
setelah kita menyadari kesalahan, kita akui dengan jujur, kita harus mendalami penyesalan itu. Jadi忏悔itu artinya mesti 忏悔, itu adalah kita harus timbul rasa malu. Tetapi satu kata malu, kita sering berpikir malu itu ya walang malu berbicara di depan umum, malu ketemu orang, malu orang cokin xiao. Kita selama ini kan malunya begitu ya kan. Su kong ayo, akilai kong wa su paise lah. Ayo orang gitu lang yo, su paise wang bat lang. Walang berpikir satu kata malu itu seperti itu definisinya. Tetapi dalam ajaran Buddha, malu itu 忏悔, maknanya lebih dalam. Pernahkah kita malu atas perbuatan salah kita? Lulang paise kalang kong wa paise tulang, tapi lulang bo paise cobo demikian. Gak ada rasa malu untuk berbuat kesalahan. Jadi kalau selama seseorang masih mampu merasa malu atas kesalahan, maka ibunya harapan untuk berubah. Kalau lupa paise untuk berbuat kesalahan, maka penyesalan pertobatan apapun percuma saja. Ya, bohong dianggap biasa saja. Korupsi dianggap biasa saja. Selingkuh dianggap biasa saja. Ya enggak? Dewasa ini cuikina. Orang itu ya kompienwa biasa sajalah. Kalau lah mau kompienwa, ya korupsi ya biasa juga lah. Itu kata kita ya, kata kita bukan yang benar ya. Kita selalu merasa gak malu lagi, menganggap itu semua biasa saja. Selingkuh ya biasa saja. Toh aneh jelang selingkuh. Jadi kita malunya terhadap hal yang salah, bukan sebenar-benarnya terhadap hal yang cincin engkai paise ya, walang mencai paise. Sibo. Cincin engkai paise, walang anggap itu biasa saja. Nah, lama-kelamaan, walang sim jadi milih tumpulah. Belai lah. Kita kehilangan rasa malu, sehingga molar kita ambruk. Be paise cobo tiok mikian sile, walang holang ko mile botoli leo, ya, kui cime toli le, kalau kong le, kawalang kong le, tapi kalau walang berasa paise, so itu cincin botiok mikian le, kui cime toli le, tiap belok kileo. Karena itu Liang Huang Baocan bab 1 khususnya mengajarkan kita bukan hanya tahu salah, bukan hanya ngakui itu salah, tetapi sungguh-sungguh menyatakan penyesalan. Ya. Dalam bahasa kerennya itu adalah hiri dan otapa. Hiri rasa malu terhadap perbuatan salah. Otapa rasa takut berbuat salah karena memahami akibat dari perbuatan salah itu. Jadi Buddha kau milih kalau sekai ucre no kai kualitas lu uhiri ka otapa le, maka walang bokiaco salah, walang ulasannya malu. Boko saya ulangi kesalahan yang sama. Kalau tidak ada perasaan hiri dan otapa, kamu tidak takut berbuat salah, kamu juga tidak malu berbuat salah, maka kedepannya lebih banyak lagi misalnya anak yang tidak malu ketika dia mengatakan dia tidak menghargai orang tuanya. Bukankah sekarang kemerosotan moral sudah sedemikian?
古在人啊，古在人，个真正惊死大人，是无？真惊死大人，有无听话有，tapi大部分lebih banyak yang kok惊死大人。当今呢，囡仔 malah si大人yang kiai, ibu. Lebih banyak orang tua yang takut kepada anaknya. Kalau kita tidak punya hiri dan otapa, tidak takut berbuat salah, tidak malu atas perbuatan salah kita, maka kedepannya akan lebih banyak lagi kita tidak menghormati guru kita. Kepercayaan terhadap orang lain semakin lama jupuk leo. Akhirnya hidup kita jadi kacau. Jadi kalau kita ngomongin kata D, dalami penyesalan itu. Walau rasanya ayo, cailau botio, kong culai, nyesal, walang colo itu memang wah nyesal. Ya, saya berjanji nyesal wah janji takut, mai ikut saya coleo. Ya, sehingga kita bisa melihat kehidupan kita sehari-hari. Apa kita masih punya malu kalau kita berbicara kasar sama orang tua kita? Lu kali papa, kali mama, kong liao cere pai tie wasia. Lu rasa malu bo? Kalau rasa malu, berarti lu kok ukiu lah. Tapi kalau rasanya biasa saja, caput tau bokiu lah. Apakah kita masih merasa malu kalau kita melanggar janji? Ya, janji. Apalah arti sebuah janji sekarang? Kak pi kue kota lagi loh. Ya enggak? Janji sana, janji sini. Ya. Apakah kita masih merasa malu kalau kita nyebarin gosip? Malu enggak? Tak opa ya gosip langwan cuan bo pai se ya, buka selebar-lebarnya. Wah cincin buka langkong, wah hanya ke amangkong aja. Kita banget kan? Wah buka langkong lo, wah hanya ke ikong lo, im silang lah. Sibo, kan kita banget. Wah buka langkong lo, cincin wah buka langkong, hanya ke langkong aja. Oh berarti im silang lah, isi momok lah. Apakah kita hati kita udah mulai kebal terhadap semua perbuatan salah, merasa itu ya biasa saja, ya. Nah, kemudian di kata A, ambillah kalau kita udah tahu salah, kita udah tahu kita salah, kemudian kita akui dengan jujur. Kemudian kita timbul penyesalan, lalu kita harus bagaimana? Sekarang saya harus kemana? Wah caire wah botio, wah akui itu kesalahan, wah nyesal. Kita ini ngomongin Liang Huang Pao Chan ya, termasuk untuk kita sendiri dan nanti untuk semua makhluk yang hadir. Jadi itu Liang Huang Pao Chan kita baca, mereka juga dengar, intinya dalamnya isinya begitu. Kita udah akui, maksudnya kalau para makhluk, misalnya para leluhur kita, dia datang, dia harus akui, ini Liang Huang Pao Chan, bab pertama, dia akui kesalahan, iu zo bo tiu, ya, i ai u cele, tadi apa? Akui dengan jujur. Iya akui, ilai tian liao. Wah, wai kia ji leo, pai Liang Huang Pao Chan, dia itian, akui dengan jujur. Ayo cekai penyesalan sim. Kemudian kalau sudah akui kesalahan, sudah nyesal, dia mau kemana? Nah, dia harus punya jalan. Harus punya jalan. Setelah hiri dan otapa dia sudah menyesal, Liang Huang Pao Chan mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang sangat basic, yaitu hamile Koi I San Pao. Berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha.
Makanya itulah dijadikan bab awal dari Liang Huang Pao Chan. Tau Jing kalau kong, sebelum lu melakukan pertobatan, sing lu sing cai ha, lu botiok liao. Kemudian lu cai ha, lu jiak jin, lu botiok. Penyesalan, chan hui yang coli. Nah, ayo kita kembali ke Sanpao, Tiratna, Buddha, Dharma dan Sangha. Jadi koi iya, koi itu si kembali, pulang, balik arah. Itu siamnya kau bersandar, bergantung, coy pegangan. Jadi koi artinya amile kembalilah pulang dan bersandarlah pada Buddha, Dharma dan Sangha. Mengapa kita perlu untuk pulang? Karena kita selama ini kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Kita menggantungkan harapan pada sesuatu yang tidak kekal. Kita mengandalkan harta, kedudukan, pujian, seolah-olah itu mampu memberikan kita perlindungan yang kekal. Nah, jadi Liang Huang Pao Chan kalau kau milih, ayo kita kembali berlindung kepada lai kui i lai, tutui lai. Lu ki gua hao zhou liao bo diu, lu zai liao lu bo diu, lu nyesal liao lai, tutui lai. Berlindunglah kembali kepada Buddha. Jadikan Buddha sebagai teladan kehidupan. Ya, karena huco kawal milih manusia biasa pun dapat terbebas dari penderitaan kalau Anda mau balik kembali berlindung kepada Buddha. Ayo pulang. Berlindunglah kembali kepada Dharma. Karena Dharma adalah sesuatu kebenaran yang kawalang empat jerumuskan walang. Kalau lu Dharma empat hai walang. Ayo kembali berlindung kepada Dharma. Ayo pulang, berlindung kembali kepada Sangha. Guru-guru di luar mungkin bisa mengajarkan kita ke jalan yang menjerumuskan kita. Tetapi guru Sangha sebagai muridnya Buddha, mereka akan meneruskan Dharma dari Sang Buddha kepada kita semua. Jadi bab 1 mengajarkan kita, ayo kembali berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Jadi lu ki gua kau zhou hami bo diu, ai eki to tui lai. Makanya kenapa hamile pan ye chan hui, pan ye lai. Ini juga pan ye chan hui sibo. Lu nole pai ki gua kau, so le ki gua kau, piu le ki gua kau. Khi gua khao zhou liao hami mi kia, lai, no le pai liao tu tui lai. Lai, msi lai se zui ya, msi ya, lai chan hui, lai nian fo, lai ka isyo kwa bin zai, ho ye bin ka cheng tampo. Nah itu kembalilah kepada rumah kita yaitu Sanpao. Wihara adalah Sanpao, Tejia. Rumah bagi Tiratna. Ketika Anda mau mencari Buddha, mau mencari Dharma, mau mencari Sangha, walaupun Buddha ada di mana-mana, tetapi kembalilah ke rumah ini, wihara. Ya, jadi A adalah tadi SADAR, A adalah A yang kedua adalah ambil perlindungan. Ya, ambil perlindungan. Buddha mengatakan, ketika lu menjadi murid dari Tiratna, kita bab 1 Liang Huang Pao Chan kau milih, ikong lu lai kui i Sanpao. Buddha tidak bertanya status kita itu apa. Buddha tidak bertanya kamu dari keluarga mana. Buddha tidak bertanya berapa uang yang kamu miliki. Buddha tidak bertanya, lu ai co murid Sang Buddha, lu ai ukui celui. Wah si liao. Emangnya nyalon.
Kalau nyalon iya, ya. Kalau jadi murid Buddha, Buddha tidak berkata, lu kui celui, lu boleh murid, enggak. Ya, Buddha hanya bertanya, lu pian bo, lu ke bo, ya, lu lai liao, lu lai zhou san bao di zi, lu ke bo, lu ai o bo, 唔是lu kui celui, lu kui出名，唔是。Satu kisah, Upali, yang mulia Upali. Ya, Upali si hamang leje bu. Lu nampak yang mulia Upali bu. Beliau kemudian menjadi biku yang sangat senior, sangat utama dalam hal winaya. Tapi Upali, seorang Upali, dulu sebelum Sutkaya, beliau adalah tukang cukur. Tukang cukur kalang kathamoy lah. Secara sosial di India waktu itu, beliau adalah dari kasta yang lebih rendah. Tukang cukur istana lah ya. Ika pangeran-pangeran kathamoy. Ketika para pangeran ukui nangkai pangeran ki itu istana hilang juga kicut kayak jadi biku leng. Mereka kemudian paham satu kenyataan bahwa karena mereka dari Homyakia mamel siwo pangeran, kesombongan status sosial. Kemudian mereka minta supaya Upali yang kailang kathamo yang ilang kang langa, ilang kak Buddha ko mile Buddha Upali sing cut ke. Buddha lu sing ka Upali tabis sing baru ka walang tabis. Sehingga ising tabis ipi lang katwa masibo. Bempe su ekong mio. Yang ingin su katakan adalah di dalam Tiratna Sanpao Tize, Buddha tidak bertanya kamu dari keluarga mana. Buddha tidak bertanya kamu punya harta berapa. Buddha hanya bertanya kamu bisa berubah atau tidak. Kamu benar-benar mau belajar atau tidak. Contoh kisah. Upali adalah seorang tukang cukur istana. Para pangeran yang sehari-hari dicukur, mesti sehari-hari mesti tataji kayak kathamola. Yang tukang Upali tapi kayak kathamole, pepe ecut kayak sile, ilang caiko ilang pi katwa. Opai kalau ilang sincut kayak ilang ekwabo iya. Ika Buddha ilang ni pangeran Kak Buddha kok milih Buddha lu sing hoi cut kayak sing. Yang notabene lebih rendah dari ilang ya pimpio. Begitu isin cut kayak itu pi katwa mah. Karena dia pertama ditabis. Nah, inti dari cerita ini mengatakan bahwa seorang yang mulia Upali yang kemudian salah satu dari siswa utama Sang Buddha, beliau yang dari tukang cukur biasa, tidak kaya, tidak terpandang, tetapi di dalam Sangha dia diterima dengan apa adanya, bukan dari latar belakang. Jadi ketika kamu berbuat salah di luar, kamu mengakui gak apa-apa, di dalam rumah Tiratma ini, kamu akan diterima dalam kondisi apapun. Asal kamu mau berubah, intinya begitu. Asal lu aike. Ya. Nah, kemudian yang R, itu reformasi diri. Kaiko, zixin. Ya. Setelah kamu tahu lu salah, akui, lu penyesalan, lu kembali ke Tiratna, ke jalan Tiratna. Nah, jadilah diri kamu yang sebaru-barunya. Aico cincin kayak pribadi yang baru. Jangan hanya kamu menangis waktu bersujud, tetapi kamu tidak bisa berubah. Liang Huang Baochan kawalang milih, ayo perbaiki kesalahan dan perbaharui diri kamu. Intinya bukan kamu bersujud berapa kali, mesti kamu lai pai kok tahu kok kali tahu ceng,
Tetapi lu tui kile, ya I'm happy liao, hami mikia kalau beki liao. Satu kisah Cula Pantaka, ya kisah Cula Pantaka, bahwasanya lu kui gong, lu kui behiao puna, asalkan lu kembali menjadi pribadi yang giat, pribadi yang baru, lu pasti ucenju keberhasilan. Lu angko iki Cula Pantaka bo. Cula Pantaka adalah iye hiati ya, juga cutke. Ihyati kecok Maha Pantaka. Ya, tetapi seorang Cula Pantaka dia gebleknya bukan ampun. Geblek cai bo. Gebleknya minta ampun. Cinya gong. Lu kai kong noku ite iku beki dia. Lu kai kong kuiku itau jeng beki dia. Dia memiliki kesulitan dalam mengingat. Ya, bahkan sebuah syair pendek pun tidak mampu ihafal. Ya, suhu memakai kata di depan untuk kalau langkong memang seorang Cula Pantaka itu sangat jiaca, jia behiao. Sehingga ki cut kelang labine kalau kucilkan iye, anggap ijinya gong biku lai. Kau ka iye ko be tahan siang pai se liao, iko ka isio ti kong mileng. Ikong ho la lu bo ngam zo cut kelang, ikong lu bo ngam zo biku, ka ho lu ki cut ki, ikong lu zo pai sewa lu bo ngam zo biku. Ya, kemudian kita bisa bayangkan perasaan seorang Cula Pantaka. Holang kwa sui, memang icai igong, holang kwa sui. Dia malu, dia sedih, dia kecewa. Tetapi suatu saat Sang Buddha datang, ya. Sang Buddha kayak kau milih Rajo Haranam. Isu si kau milih bersihkan itu kotoran. Buddha gyahai tiapo Rajo Haranam. Isu kame kecil itu kotoran. Icai hami mikir kalau beco lu kayak kau hami kayak liam keng kalau behiao. Buddha hanya kayak gas tiapo hoire, bersihkan itu kotoran, bersihkan kotoran. Ikong lu hami pumien, lu hanya Rajo Haranam, bersihkan itu kotoran. Ita taji to siami nih, diam cheat, naliam, bersihkan itu kotoran. Kau cekai si Chun Sileng, wah, tiba-tiba ini ya, nau tiok tak tongki ya. Ikong ternyata selain bersihkan ini kotoran semua le, ternyata wah juga kotoran mah, ya. Diri saya juga ada kekotoran. Karena satu praktik membersihkan kotoran hanya tata jikong itu cukup wajah. Cula Pantaka mencapai arahat. Hebat enggak? Hanya Rajo Haranam. Hanya itu cukup tata jitu siami, ingwe ibihyo cuami mah. Beliau mencapai arahat. Jadi intinya adalah kalau kamu salah tidak apa-apa. Kamu harus tahu kamu salah. Kamu harus akui kamu salah, jujur akui kesalahan kamu. Kamu harus nyesal. Kamu harus kembali ke jalan yang benar tuh siamire sanpau tiratna. Kamu harus jadi pribadi yang benar-benar baru. Jangan mengulangi itu kesalahan. Bahwa seorang Cula Pantaka yang paling bodoh sekalipun menurut biku pada saat itu, beliau juga bisa mencapai arahat. Buddha mengatakan dalam Anguttara Nikaya, Buddha kau memilih memberi perumpamaan seorang tukang kayu. Ikon tukang kayu tataji gim kapa, gagang kapa. Sedikit demi sedikit gagang itu akan menjadi aus. Dia sendiri tidak menyadari perubahan aus itu dari hari ke berapa. Tetapi setelah waktu berlalu, perubahan itu tampak jelas. Artinya adalah latihan spiritual kita, wang tatajik berlatihan. Msiko langsung ikhwati we. Lu pai hut kui nia. Lu upien bo, upien kaho bo, Tidak serta-merta kiajit lu pai hut kiajit lu liam geng
langsung kuat yuk ya perubahan, tidak. Sangka itu sama gagang. Ya, itu sih, ita tadi yang ini mikir gagang cam kau kak ya pegangan ausa. Buddha Gianis kayak perumpamaan. Kapan ausnya? Kapan itu mencai? Tapi yang pasti aus. Demikian juga latihan spiritual. Hari ini kita belajar sedikit lebih sabar. Besok kita sedikit lebih murah hati. Lusa kita sedikit belajar bicaranya lebih hati-hati. Kita tidak langsung serta-merta berubah. Tetapi kalau kita terus berlatih, suatu hari kita akan melihat kita yang sekarang orang tongkim bo siang ka orang kuca. Urasa lu tongkim, lu tongkim. Ubo siang ka le kuca bo. Nah, inilah perubahan. Ya, artinya kita pelan-pelan sudah reformasi diri kita. Bukan menjadi sempurna dalam satu malam, tetapi komitmen untuk menjadi sedikit lebih baik dari semalam. Sedikit lebih, setiap hari berubah sedikit lebih baik. Jadi bab 1 mengajarkan kita ya ini ya sadari kesalahan sampai reformasi diri kita. Ya, jadi tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi kalau seseorang masih mampu menyadari kesalahan, itulah arti pertobatan dari sana. Satu kisah akhir, ucekai cucu, seorang cucu bertanya kepada kakeknya, ya cucu tuahannya lah. Ikong kakek, bagaimana saya tahu bahwa keputusan yang saya ambil dalam hidup itu adalah keputusan yang benar? Iya kakek kayak kau milih, ikong ayo, lule tanu ki supermarket, beli coklat, ya. Tetapi syaratnya adalah nih, kakek kekong pilihlah satu coklat yang paling baik menurut kamu. Tapi ingat, kamu hanya boleh berjalan maju, tidak boleh kembali ke rak yang sudah kamu lewati. Mimpi bo? Ikan mui, kakek, keputusan apa yang, bagaimana saya tahu keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang benar. Kakek kayak kami, lu ki supermarket. Lu ki itu rak coklat, lu king cekai coklat yang bagus menurut kamu. Tapi lu iki, lu kia kue lah lo, lu biasa tuh iki. Holo, ima ki supermarket lu ane je ma cepai kalau coklat ya ane je. Kuate kai wah ini ane sui, mai lah tau jen ko pangkin. Teji kai wah ini kah sui ko pangkin. 頭前個較水啦，看到位看到第尾時咧，就是人講咯，牛經變做係咩咧？Padahal geng-geng bocau lah, ya. Nah, akhirnya sampai di akhir botan geng leo sile, itu kia, ihami mikia pun bobe. Karena merasa, kakek kan kayak kau biasa kembali leo si bo, teboi pilihan bosui leo. Nah, kakek mu iya, ikon lu betiu hami mikia. Lu keng tiu boy, coklat yang paling bagus menurut kamu. Kakek kau milih, ikon wah hami pun bobe. Saya terus berharap ada pilihan yang lebih baik di depan. Ketika saya sadar bahwa pilihan terbaik sudah saya lewati, saya nggak bisa kembali lagi. Ikon wah balut uhak hian tiu wah. 第好嘅機會過去了，我未到對起嘅了。kakek kau milih sewak tu si aneh kan, ya kehidupan itulah begitulah kehidupan. Dia cerangtan waktu yang tepat untuk berubah. Besok saya pasti minta maaf. Besok saya akan mulai berbakti. Besok saya akan lebih sabar. Besok saya baru mulai berlatih dharma. Besok saya akan menjadi pribadi yang lebih baik.
sama, besok saya baru diet. Ya, tapi hidup terus berjalan dan kadang tidak semua kesempatan datang 2 kali. Ya, tidak semua kesempatan datang 2 kali. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk bertobat. Jangan menunggu kamu tua untuk baru bisa berubah. Jangan menunggu kamu kehilangan baru kamu bisa menghargai. Jangan menunggu kamu mengalami perpisahan baru kamu mau belajar meminta maaf. Karena pertobatan bukanlah tentang masa lalu. Bertobat adalah tentang hari ini. Mulailah kamu belajar menyadari kesalahan hari ini, mengakui kesalahan hari ini, bangkitkan rasa malu pada hari ini, kembalilah berlindung pada Buddha Dharma Sangha pada hari ini, dan hari ini jadilah pribadi yang lebih baik. Jadi sebelum kita doa dedikasi, kita Suhu akan umumkan bahwa Cere Gogwe Cap Goe, kebaktian kita akan adakan di Gogwe Cap La. Ya, Gogwe Cap La. Karena kita Gogwe Cap Go masih ada kegiatan Dharma Kids Camp. Dharma Kids Camp akan berlangsung Jape Ho Kauka Sacap Ho. Jadi Sacap Ho Puajit, anak-anak sudah pulang, kita malamnya kebaktian. Ya, jadi Gogwe Cap Goe kebaktian digeser jadi Gogwe Cap La. Dharma Kids Camp kali ini diikuti oleh 91 anak-anak. Kau Cap Kui Kelang, ya. Jadi Suhu juga mengajak karena guru saya Suhu Prabasa akan mengadakan pameran relik, ya, pameran relik, ya, ada banyak sekali relik-relik dari siswa Sang Buddha. Beliau mengadakan pameran relik pada tanggal 25 Juni sampai ke 1 Juli, Celepai, di Wihara Sakyamuni Bagan Siapi Hapi. Bagi lulang yang upat seng tui kito, tui ki kampung ya, mana cai Gogwe Cap La lo juak kan. Nah, Suhu Xierong, IU Cekai Huat Sim, lai Pancai Cekai pameran relik yang cukup besar pada tahun ini. Juga pada tanggal 25 nanti ada, karena beliau mau membangun museum relik di kota Bagan Siapi Api, itu nanti akan ritualnya akan dimulai tanggal 25. Ya, jadi sekedar informasi, mana tahu ada rencana ke Bagan Siapi Api, boleh susun jadwal lebih awal, pamerannya dimulai 25 Juni, ya, Jab Goho Kauka Itho Juli. Setiap hari ada pameran relik di sana, jadi kita boleh kual relik, ya, menghormati relik, ya, banyak sekali kita. Beliau juga mengundang banyak sekali sangga untuk bukan hanya dari kota Medan, kita juga beliau juga mengundang sangga-sangga dari kota yang lain, yang karena pameran ini termasuk pameran yang besar, yang luar biasa. Jadi kalau Anda berminat boleh pergi jalan-jalan ke sana, sekaligus kita menghormati, memberikan penghormatan kepada relik-relik Sang Buddha dan siswa-siswa utamanya. Jadi mari kita doa dedikasi dengan jasa kebajikan dari berbagi dharma dan mendengarkan dharma pada hari ini. Kami dengan tulus mendedikasikan seluruh pahala kebajikan ini. Semoga jasa kebajikan ini terlimpah kepada diri kami, orang tua, keluarga, sanak saudara, sahabat, seluruh umat, donatur, dan para pendukung yang senantiasa menopang berlangsungnya aktivitas dharma di Wihara Cita Kusala Santi. Semoga semuanya dianugerahi umur yang panjang, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kebijaksanaan, serta senantiasa bertumbuh dalam keyakinan dan sukacita terhadap Buddha Dharma. Kami juga mendedikasikan jasa kebajikan ini kepada para guru spiritual dan pembimbing Dharma kami. Semoga para guru kami senantiasa sehat, panjang usia, teguh dalam tekad, terang dalam kebijaksanaan, serta terus memutar roda Dharma demi membimbing semakin banyak makhluk menuju kebebasan dan kedamaian sejati.
Semoga jasa kebajikan ini terlimpah juga kepada seluruh yang cintai Tuhan kami, para leluhur, orang tua, guru, sanak saudara, dan sahabat yang telah mendahului kami, kepada anak-anak yang tidak berjodoh dengan kami, serta semua kehidupan yang tidak sempat terlahir ke dunia ini karena berbagai sebab dan kondisi, juga kepada semua makhluk yang sedang mengalami penderitaan di alam-alam yang sengsara. Semoga mereka terbebas dari kemelekatan dan kebencian, meninggalkan penderitaan, memperoleh ketenangan, bertemu dengan Buddha Dharma, dan segera terkondisikan menuju alam yang lebih berbahagia. Semoga semua makhluk yang sedang sakit memperoleh pertolongan yang tepat, kekuatan batin dan kesembuhan. Semoga mereka yang belum mengenal Dharma terbuka hati dan kebijaksanaannya, dan mereka yang telah mengenal Dharma semakin mantap dalam keyakinan, tekun dalam praktik, serta bersama-sama menjaga kelestarian Buddha Dharma. Semoga seluruh penghuni dunia ini hidup dalam kedamaian dan keharmonisan, saling menghormati, saling menolong, dan bersama-sama menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang. Semoga bangsa dan negara Indonesia senantiasa diberkahi persatuan, keamanan, dan kemakmuran, serta terhindar dari bencana dan malapetaka. Kami juga mendedikasikan jasa kebajikan ini kepada para dewa pelindung Dharma dan para dewa bumi yang senantiasa ikut menjaga dan melindungi kami serta vihara ini. Semoga semua kegiatan Dharma dapat berlangsung dengan lancar, membawa manfaat yang luas dan menjadi ladang kebajikan bagi banyak makhluk. Semoga semua makhluk memiliki kebahagiaan dan sebab kebahagiaan, terbebas dari penderitaan dan sebab penderitaan, tidak pernah terpisahkan dari kebahagiaan sejati, serta berdiam dalam keseimbangan batin, bebas dari ketidaktahuan, kemelekatan, dan kebencian. Dengan jasa kebajikan ini, semoga bodhicitta senantiasa tumbuh dalam diri kami. Semoga kami mampu mempertahankan, mengamalkan, dan menyebarluaskan ajaran Buddha untuk waktu yang sangat panjang. Semoga dalam kehidupan demi kehidupan, kami senantiasa bertemu dengan jalan yang benar, menyempurnakan kebajikan dan kebijaksanaan, menapaki jalan bodhisattva hingga mencapai kebudayaan sempurna demi membimbing semua makhluk menuju pantai pembebasan. Semoga kebahagiaan hadir pada awalnya, kebahagiaan hadir pada pertengahannya, dan kebahagiaan hadir pada akhirnya bagi semua makhluk dalam naungan Buddha Dharma. Sadhu, 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 sabe sata bawantu sukitata, gate gate para samgate bodhiswaha, yen iche zongsen li ku tele. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Amitofo.深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄舍利子。色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是舍利子。是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故
手相行时，无言而闭舍身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无明亦无明尽，乃至无老死亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，亦无所得故菩提萨埵，依般若波罗蜜多故，心无怪，无怪故，无有空怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提，故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上